Oke, untuk yang terakhir adalah daftar aset tetap. Ya, ini daftar aset tetap ya seperti ini. Nah, oke, daftar aset tetapnya kita sudah tentukan akun-akunnya semua di sini ya. Nah, ini keterangannya, penjelasan kolom wajib atau tidak. Nah, sudah dilengkapi di belakang ini. Jadi Anda tinggal baca saja ya. Nah, sekarang sebelum kita masukkan, kita harus perhatikan kategori aset ini sudah ada di dalam Accurate ya. Nah, ini dia. Jadi di sini saya akan klik di aset tetap, kategori aset. Nah, di kategori aset ini pertama saya masukkan tanah ya. Copy paste saja, kemudian bangunan. Oke, ada yang error tanah, kita tes lagi. Oke, sekarang bangunan ya. Copy paste, Ctrl C, Ctrl V, kendaraan. Nah, kendaraan kita buat, lalu peralatan kantor ya. Kita copy paste saja. Kemudian peralatan toko. Nah, ini kita masukkan di sini. Oke. Nah, setelah itu di sini ada kode aset ya, nama, tanggal beli, tanggal pakai, nilai sisa dan lain-lain. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, ingat ya, jadi tanggal beli dan tanggal pakai kalau Anda mau samakan dengan perpajakan, maka ingat tanggal skop 1 sampai 14 dan 16 sampai dengan 31 ya. Nah, itu sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau mau depresiasinya di bulan tersebut maka harus dari tanggal 1 sampai 14. Tapi kalau misalnya tanggal beli atau tanggal pakainya ini di tanggal 16 sampai 31, maka depresiasinya akan dilakukan di bulan selanjutnya, bukan di bulan tersebut. Oke. Nah, sudah lengkap semua, kita simpan saja. Lalu lokasi aset sudah ada, departemen, cabang dan lain-lain sudah ada. Oke. Saya klik tutup dan untuk mengimpor saya klik di sini aset tetap, lalu aset tetap ya. Nah, ini dia. Nah, saya tinggal impor saja, impor dari Excel. Nah, ini contoh filenya sudah ada, sebenarnya sama dengan yang tadi saya buat ya. Nah, jadi kalau Anda mau klik di contoh file silakan ya. Bisa di-download dan Anda bisa melihat contoh filenya ini. Nah, seperti yang tadi ya. Yang sudah saya buat. Ini hanya 2 saja. Ini keterangan-keterangannya. Oke, saya tutup saja. Sekarang kita klik di sini, lalu kita masuk di daftar aset tetap, klik open dan unggah. Nah, ini sudah mapping secara otomatis dengan syarat yaitu kita jangan ubah bagian atasnya ya, atau bagian headernya. Oke, kita klik lanjutkan dan lanjutkan lagi. Kita tunggu sampai prosesnya berhasil. Nah, 28 data berhasil diproses. Nah, ini sudah. Dengan demikian, kalau kita lihat di sini daftar laporan, maka sudah lengkap ya. Di tanggal 31/12/2020 itu sebenarnya sudah lengkap, masuk seluruh nilai-nilainya. Nah, jadi kita sekarang tinggal melakukan proses akhir periode supaya ada nilai depresiasi akumulasi dari aktiva tetap ini ya. Nah, dan sisanya adalah sebagai ekuitas saldo awal yang akan kita jurnal balik menjadi laba ditahan ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat sudah lengkap. Nah, kita tinggal melakukan proses akhir bulan ya. Nah, proses akhir bulan ini kita lakukan di bulan Desember tahun 2020 ya. Nilai tukar 1 dan kita simpan. Nah, setelah kita simpan, maka perbedaannya di sini akan timbul namanya depresiasi aktiva tetap ya. Saya refresh saja. Kita lihat. Nah, muncul ya. Nah, sekarang tahap yang paling terakhir adalah kita akan menjurnal balik ekuitas saldo awal ini ke laba ditahan ya. Jadi di sini saya buat notepad saja.
Karena saya tidak hafal, ya ingatan saya lemah, jadi saya harus catat. 4311835,5. Oke, ini saya copy. Nah, jadi kita harus masuk di bagian buku besar dan jurnal umum ya. Nah, caranya seperti itu. Jadi di jurnal umum ini kita akan jurnal balik ya, atau begini saja. Oke, tidak apa-apa. Kita jurnal balik di 31/12/2020. Nah, jadi kita bisa jurnal ekuitas saldo awal pada laba ditahan. Atau cara gampangnya adalah Anda tinggal masuk saja di akun perkiraan ini ya. Nah, seperti itu. Jadi masuk saja di akun perkiraan dulu. Nah, di akun perkiraan, ini cara yang paling gampang. Anda cari yang tipenya modal. Nah, tipe modal. Nah, Anda lihat di sini ya. Nah, 4243. Oke, ini kenapa dia sampai ada saldonya berbeda? Coba saya lihat histori dari tanggal 01/01/2021. Apakah dia punya histori di situ? Oh, iya. Jadi sebenarnya ini jangan 2021 ya. Ini 2020. Nah, ini sudah salah ya. Seharusnya ini 2021. Berarti di sininya harus saya ubah semua ya. Daftar pemasok. Nah, ini dia yang salahnya. Di sini dia. Oke. Nah, ini ya. Tahunnya adalah 2020. 2021 kita ganti menjadi 2020 ya. Replace all. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, nah, sekarang kita harus ubah lagi ya. Kita ubah lagi di data accurate online. Nah, jadi cara ubahnya sebenarnya gampang. Kita akan masuk lagi. Nah, ini sengaja saya buat salah ya, supaya kita tahu cara mengubahnya. Nah, kalau hanya sedikit begini sebenarnya gampang ya, tapi kalau banyak yang repot ya. Oke, begini saja, kita hapus satu persatu ya. Nah, jadi saya klik di sini, saya hapus. Nah, saya hapus pemasoknya. Jadi akan kita impor ulang. Nah, karena telah digunakan di barang dan jasa. Nah, ini yang repot. Oke, kalau begitu kita jangan menghapusnya. Jadi kita tinggal klik di sini, kita masuk di bagian saldo. Nah, kita ubah satu persatu ini di tahun 2020 ya, begitu caranya. Nah, jadi kita ubah di tahun 2020. Nah, ya. Jadi semuanya 2020 kita ubah secara manual. Memang itulah resikonya ya. 2020 tekan enter. Nah, Juni 2020 ya, 12 bulan 6 2020 kita klik lanjut. Nah, seperti itu. Jadi kita akan rubah satu persatu. Jadi belum 2021 ya, 2020. Oke. Nah, ini juga 2020. Oke. Nah, karena memang tidak boleh ada transaksi yang masuk di tahun 2021 karena ini sebenarnya transaksinya dari tahun 2020 ya. Oke, akan saya ubah satu persatu. Jadi Anda silakan melihat contoh ini, Anda mengubahnya ya. Nah, nanti saya sudah perbaiki di Excel-nya. Jadi Anda tidak perlu ubah sebenarnya kalau di Excel. Karena saya sudah perbaiki tadi ya. Jadi kalau pada saat Anda mempraktekkan ini, Anda tidak usah memperbaiki lagi. Tapi ini hanya sebagai tutorial jika Anda melakukan kesalahan. Nah, cara mengubahnya di sini. Oke, sekarang saya sudah berubah. Saya sudah mengubah. Saya refresh. Nah, sekarang kita lihat, jadi cara kontrolnya kita lihat di akun perkiraan ya. Di bagian ekuitas saldo awal ini dari tanggal 1 Januari ya, kita klik di historinya. Dari tanggal 01/01/2021 sampai dengan sekarang tidak boleh ada transaksi ya. Harus hanya ada transaksi saldo awal. Ini pun sebenarnya dari tanggal 31 Desember ya. Nah, seperti itu. Jadi sudah aman ini. Berarti sudah benar. Nah, dari tanggal 31 semua ya. Jadi sebelum tanggal 1 Januari 2021. Oke. Selanjutnya di sini kalau misalnya Anda ada melakukan
kesalahan dalam mata uang asing dan lain-lain, untuk amannya sebaiknya Anda lakukan ulang yang namanya adalah proses akhir bulan. Jadi silahkan diulangi ya lagi ya. Nah, ini proses akhir bulan bisa Anda hapus ya. Nah, hapus lalu Anda ulangi. Jadi pada saat Anda hapus proses akhir bulan, maka data depresiasinya juga akan ikut terhapus ya di neraca itu. Jadi sekarang kita lakukan ulang ya, Desember tahun 2020. Nah, kita simpan. Ya, seperti itu. Oke, jadi coba saya lihat di daftar laporan ya. Daftar laporan neraca misalnya sekarang ya. Ini ekuitas saldo awal. Oke. Saya ubah saja ya. Tanggal 31/12/2020 ya. Nah, ekuitas saldo awal sejumlah 4243562268. Nah, itu harus sama dengan saat saya buka akun perkiraannya sekarang. Itu akan sama, 243562 ya, karena memang belum ada transaksi yang masuk selama tahun 2021. Jadi cocok. Oke. Nah, jadi cara yang terakhir yang tadi saya mau tunjukkan adalah sekarang bagaimana kita memindahkan saldo dari ekuitas saldo awal menjadi laba ditahan ya. Nah, jadi caranya adalah di sini saya ketik saja ya. 4243562268,5. Nah, ini saya copy ya. Saya copy, kemudian saya pindahkan menjadi laba ditahan. Saya klik di laba ditahan, saya masukin saldo. Nah, di sini saya masukin nilainya ya. Setelah masukin nilainya, maka di sini harus pilih ya di tanggal Desember tahun 2021 ya. 31/12/2020. Maaf, bukan 2021 ya, 2020 ya. Harus di situ. Tanggal yang ini, tanggal setup. Ya, setelah itu kita klik simpan saja ya. Nah, kita klik simpan. Nah, dengan demikian dia sudah langsung berpindah ya dari ekuitas saldo awal menjadi laba ditahan. Nah, dengan demikian inilah laporan neraca kita. Jadi kalau Anda klik di laporan neraca per tanggal 31/12/2020 ya, maka inilah laporan neraca yang sudah benar-benar fix ya. Ada kas bank, piutang, persediaan, ya, aset lancar lainnya, kemudian aset aktiva tetap, ya, kemudian akumulasi penyusutan, nah, kemudian hutang dagang, kewajiban jangka pendek lainnya, kewajiban jangka panjang, dan terakhir adalah laba ditahan. Nah, sekarang kita sudah siap untuk melakukan transaksi di tahun 2021 ya, per 1 Januari. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membuat database Accurate POS dan juga database Rene 2 Point of Sale untuk kita simulasikan transaksinya.